Hai semua, udah lama banget kayaknya nggak buat YouTube. Terakhir buat tentang tutorial pakai sari deh. Oke, kali ini kayaknya YouTube aku sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, emang jauh berbeda. Ini kayak bermula dari keresahan aku pribadi. Apa ya, semacam kayak ini lumayan bikin aku nggak nyaman tidur, bukan nggak bisa cuman kayak nggak nyaman, jadi kayak bangun kepikiran, ya sesuai judulnya ya, tentang pelecehan seksual. Yang bikin aku akhirnya mau buat YouTube ini cerita gitu, jadi beberapa minggu yang lalu aku udah lama banget nggak pernah berhubungan sama temen aku ini, nggak pernah, tapi kita by WhatsApp ada sih, cuman udah lama banget nggak pernah ngobrol. Sampai suatu ketika temen aku telepon dan dia cerita tentang pengalaman dia yang pernah dilecehkan gitu. Dan yang cukup bikin aku shock dan nggak bisa tidur adalah pelakunya kakak dia sendiri, abang dia gitu. Dan aku tahu gitu, aku cukup kenal lah dengan teman aku ini, dan aku tahu kakak dia. Jadi cukup bikin aku yang tadinya aku pikir cuman baca di TikTok atau di berita-berita di Instagram begitu ya, yang om nganu ponakan ya orang tua anak, ternyata di sekitar aku ada loh. Jadi dia cerita dulu dia kecil pernah dilecehkan, hingga sampai dia cukup dewasa pun dia dilecehkan, dan kalau dia menolak dia dipukul. Itu cukup bikin aku kayak terus aku mikir ya, saat itu awal aku dengar teman aku cerita begitu, saat itu yang ada di otak aku adalah aku pengen nyamperin tuh orang, kakak dia. Kalau aku bisa menghilangkan dia dari muka bumi ini, mungkin aku udah hilangkan saudara-saudara. Cuman ya, ngerti gak sih gimana saat itu yang aku pengen tuh ngelakuin itu, ngilangin atau kayak ngasih pelajaran sama pelaku seksual ini, pelaku pelecehan ini. Oke, setelah dia cerita, tutup telepon, terus aku kayak merenung. Oke, aku akan cerita dulu. Ini pengalaman aku pribadi ya. Dulu waktu aku masih kecil, sebenarnya jadi aku baca pelecehan seksual ini bukan hanya kayak kita disentuh atau sampai kita kehilangan keperawanan itu baru pelecehan seksual. Ternyata enggak loh. Kayak kita di ting ting begitu, ternyata itu termasuk ada jenisnya gitu, apa namanya gitu, kayak kita dibikin kayak gitulah. Pernah tahu nggak sih rasanya kita dipandangin sama lawan jenis kita, dia nggak nyentuh kita tapi pandangan dia tuh kayaknya kita tuh dikerepek gitu, kayak dipegang-pegang. Nah itu ternyata masuk juga jenis, ada pelecehan seksual juga, cuman ada namanya lah gitu. Nah jadi waktu aku kecil, aku akan cerita sedikit ya. Nah aku kan kebetulan dari keturunan Arab. Abah aku tuh cukup keras lah ya. Aku 7 bersaudara, 2 cowok 5 cewek. Jadi abah aku cukup wah gitu sama anak ceweknya gitu ya. Suatu ketika aku inget banget, itu aku SD. Aku SD kejadiannya. Terus ya kalau aku inget lagi momen itu, entah dari cara penyampaian aku mungkin yang terlalu dramatisir gitu atau gimana ya, secara waktu itu aku ingat ya aku kelas 3 apa kelas 4 lah SD. Jadi di dekat rumah aku ada toko, yang jaga tuh cowok.
Nah saat itu dia tuh kayak nunjukin alat kelaminnya dan kayak ada mau narik aku, nah aku lari. Nah aku cerita tuh sama Umi sama Abah, tapi aku nggak ngomong. Jadi aku surat tulis, terus aku taruh di lemari Abah sama Umi. Nah yang aku ingat saat itu, ketika Abah sama Umi baca, Abah menghilang entah kemana, hingga tidak lama kemudian di rumahku penuh dengan orang, polisi, dan warga sekitar. Yang aku lihat, ya Abah, lu kayak tuh orang jadi sama Abah digebukin sampai bonyok, sampai berdarah-darah, sampai masuk rumah sakit. Entahlah, mudah-mudahan dia masih hidup ya. Kabar yang beredar sih udah tidak berbentuk seperti itu katanya. Jadi Abah aku tuh tinggi besar, saudara-saudara. Gitulah dengar begitu. Nah aku juga nggak ingat apa yang aku tulis, cuman mungkin seinget aku kenapa Abah responnya segitu gitu loh. Apa aku ngomong apa, atau bayangan orang tua mungkin ketika anaknya begitu kemana gitu. Itu sampai lumayan heboh karena aku ingat banget saat itu aku sampai diperiksa gitu, maksudnya kayak ini masih perawan atau enggak gitu loh, sampai kehilangan keperawanan atau enggak. Lumayan heboh aku pribadi karena memang tidak terjadi sesuatu, maksudnya nggak ada sampai kehilangan keperawanan atau kayak nggak terjadi sesuatu gitu. Ini aku mau cerita versi aku yang mungkin itu bisa dibilang kayak pelecehan seksual, cuman beda lah ya. Mungkin bosan bilang Allah nggak diapa-apain, atau lah nggak kehilangan keperawanan, ini tuh mah bukan pelecehan. Enggak loh, ternyata tuh pelecehan seksual macam-macam loh. Setelah aku baca aku tahu. Oke, balik lagi ceritanya. Hingga besoknya pas masuk sekolah, itu kan SD ya, aku ingat banget. Secara nih aku mau bilang kampung aku dulu tuh kan di Madura, di Pamekasan, dan aku yakin kayaknya semua orang tahu lah ya, secara Pamekasan kan ya di kotanya, apalagi di kampung Arabnya semua tahu lah. Pas aku masuk sekolah, teman-teman aku ada yang ngomong, gila sih kalau aku ingat itu, gila, bacot lo men, mulut lo jahat banget men, jahat. Ada yang ngomong, nanya ke aku pribadi, katanya anaknya Y Kadir ada yang diperkosa ya. Siapa? Dia kata aku diperkosa. Kan aku pikir jadi tahu lah aku, cuman emang terlihat sih dari wajahnya tuh kayak orang apa ya, kayak ngenyik gitu loh, kayak gila lu cewek. Terus sesama cewek kenapa anda seperti itu, kayak nggak ada. Tapi memang kayak diperkosa, ngerti nggak sih? Aku nggak diapa-apain, cuman mungkin karena saat itu kejadiannya heboh, Abah gebukin, jadi mungkin anaknya dilecehin, anaknya diperkosa atau gimana ya, aku juga nggak ngerti. Cuman sangat amat disayangkan kalau masyarakat sekitar malah, ini aku dilecehinnya nggak gimana ya, cuman kan bisa dibilang korban, tapi perlakuan masyarakat tuh begitu jahatnya gitu sama si korbannya, begitu jahatnya gitu, kayak hina banget nih korban. Taruh aku nggak bilang, seandainya aku sampai kehilangan sesuatu sampai yang hancur banget gitu, dilecehinnya masih dapat kayak omongan-omongan kayak gitu, dan masyarakat kan ya Allah kesian banget nih korban. Ngerti nggak sih kalian ngerti nggak sih tujuan aku? Jadi tuh buat nih video tuh benar-benar kayak mikir, nih manfaatnya setelah aku bikin video nih apa. Bukan berarti aku nggak malu, saat itu mungkin aku malu, jadi aku kayak mikir ya Allah adek malu banget gitu. Sampai waktu itu aku mikir, kok Abah gitu ya, coba Abah nggak mukulin, coba Abah nggak gebukin tuh orang, mungkin adek nggak semalu ini. Dulu aku mikirnya gitu, sampai suatu ketika kayak sekarang nih, pas temen aku ngadu dia dilecehin sama abangnya, aku kayak mikir pengen rasanya kayak bikin malu tuh abang biar dia jerak. Di otak aku kayak oke, kayaknya gue harus kasih pelajaran sama nih Rejal, sama nih abangnya dia nih. Cuman aku pikir harusnya aku lebih mikirin juga gimana perasaan nih korban, apa yang dibutuhin sih sama korban pelecehan.
Itu yang jarang masyarakat pikirkan selama ini. Apa yang dibutuhkan sama korban? Yang pertama, kita harusnya masyarakat nggak ngomong kayak teman aku diperkosa, men. Gila nggak tuh mulut? Luar biasa. Padahal nggak terjadi sesuatu, tapi ngomong yang beredar tuh kayak wah luar biasa sekali. Mudah-mudahan sih kita bisa memperbaiki diri kita ya. Kalau ada korban-korban pelecehan atau apapun, kayaknya harusnya kita ngomong deh. Susah loh mau sembuh dari itu kan, macam-macam orang kan pasti ada trauma, pasti terjadi sesuatu kan di hidup dia. Walaupun oke, saat itu aku nggak dilecehin kayak gitu, oke, orang bilang itu bukan pelecehan yang kayak gimana gitu, walaupun tuh masuk dalam kategori pelecehan. Tapi kan ngerti nggak sih gimana cara aku nyembuhin itu, yang kayak sekampung itu taunya aku udah tidak suci, aku sudah kayak gitu, ngerti nggak sih? Itu susah loh proses aku, kan aku pasti ngalamin kayak minder atau kayak mau bergaul, itu aku alamin. Dan sekarang aku bisa ngomongin karena aku udah sembuh, dan aku nyeritain gini udah di fase yang ketika mengingat itu ya rasanya udah nggak malu, udah berbeda, nggak ada yang kayak ada nggak bisa nafas, ada kalau gitu itu ada merasa ada malu, enggak sih. Jadi kayak udah di fase oke, Umer udah sembuh. Oke, Umer udah kayak di titik yang sekarang udah momennya pas dengar cerita temen aku dilecehin kayak apa yang bisa saya lakukan untuk korban ini, gimana cara dia sembuh ya. Itu yang ada di otak tuh kayak gimana cara dia ngelewatin hidup dia habis ini ya. Ngerti gak sih? Dia kan juga harus bersosialisasi sama temen. Dia kan pasti beda, men. Ya aku nggak tahu lah. Dan aku yakin mungkin hampir semua kali pernah mengalami pelecehan kayak ya kayak gitu lagi kan. Pelecehan nggak mesti disentuh atau bahkan sampai kehilangan keperawanan, enggak kan. Bisa kayak kita cuma dilihat doang. Aku pernah ngalamin kayak gitu, apalagi sekarang kan aku di Jakarta ikut suami ya, dan aku ketemu banyak jenisnya orang kayak di jalan. Aku pernah ngerasain kayak dia tuh ngelihat aku nggak dipegang, tapi aku ngerasa aku kayak dipermalukan. Ngelihatnya tuh, mandangnya tuh kayak gimana gitu, kayak nakal, ngerti nggak? Aku nggak tahu orang bisa ngerasain nggak apa yang aku ceritain ini. Tapi aku bersyukurnya suami aku selalu ya kemana saja dia selalu ngantar aku, kayak benar-benar tenang sayang. Kayak gitu deh ya. Balik lagi kita gini ya, intinya aku mau buat video ini tuh kayak untuk kasih kasih pandangan, kasih pengertian untuk masyarakat semua. Kalau kita nggak tahu, orang-orang sekitar kita bisa jadi sebenarnya dia tuh pernah dilecehkan tapi nggak mau ngomong, karena tahu kayaknya perlakuan masyarakat tuh ketika tahu ada korban, nih korban kayak dilihat, ih kamu kotor, ih kamu harusnya nggak gitu. Apalagi yang ngomong gitu sesama perempuan, kayaknya ya Allah, gila jahat banget, jangan gitu dong, kan kesian. Jadi pas temen aku curhat, aku pikir apa yang bisa aku lakuin buat dia ya, gimana cara dia sembuh ya. Itu susah loh. Coba kalian bisa bayangin gak, itu kakak dia sendiri, abang dia, jadi kayak ya Allah, dia bakalan tiap hari ketemu. Gimana coba, ngebayangin gak sih gimana susahnya dia sembuh, gimana nanti dia berumah tangga, gimana dia, aku gak kebayang. Dia hebat sih menurut aku, dia kuat, dia wow, nggak bisa ngomong gitu. Jadi cuman pengen kayak ayo dong masyarakat, ketika ada korban-korban seksual terus dia bisa fase di cerita gini, ini bukan aku nggak malu, saat itu aku malu, dan sekarang aku bersyukur, alhamdulillah, bangga, aku udah sembuh dari titik mungkin saat itu minder bersosialisasi, minder kayak ya kayak pandangan orang tuh ngeliat aku kayak oh ini yang udah kotor, oh ini kayak gitu, ngerti nggak? Nah gimana dia, maksud aku nih yang ya oke, aku cerita lagi ya. Saat aku mulai dewasa, maksudnya udah SMA gitulah, aku pernah juga ngalamin, ya menurut aku itu pelecehan. Jadi kayak menurut aku kayak ditarik doang. Itu menurut aku
aku bukan sok suci ya, cuman ya masing-masing orang kan ada yang kayak salaman doang buat dia biasa atau gimana, masing-masing kan punya inilah ya prinsip. Jadi buat aku kayak ditarik atau kayak gitu itu buat aku kayak aku ngerasa aku dilecehin. Nah saat SMA aku pernah lah kayak gitu. Jadi kayak gitulah, ada tuh rejal, maksudnya ada cowok tuh yang kayak gitu, kayak narik apa kayak maksa gitu gitulah. Intinya dia suka, terus aku enggak, terus gitu, terus dia kayak gitulah. Tapi nggak sampai yang alhamdulillah tuh kayak kehilangan keperawanan atau apa. Tapi itu cukup bikin aku trauma karena aku tahu motor dia, suara motor dia. Jadi saat itu lumayan bikin aku wah, ketika dengar suara motor yang menyerupai motor dia pakai, itu aku bener-bener kayak denger, aku langsung bisa duduk, jongkok, nutup kuping, kayak bener-bener takut ya. Cuman nggak ngomong, cuman ngerti nggak takutnya tuh ngomong di otak aku, kalau adek cerita sama Aba abis masa depan adek. Di otak aku saat itu begitu. Dulu aja begitu bisa sekampung hebohnya, gimana diriku yang sudah sebesar ini terus aku cerita ada rejal yang kurang ajar gitu, ngerti nggak sih? Abis masa depan nih jadi kayak mikirnya ya udahlah, jadi kayak murung di rumah tuh, kayak sering kayak gitu. Sampai suatu ketika Aba tuh yang bikin aku nangis kalau inget itu. Aba tuh, aku duduk di meja makan, terus Aba duduk gitu, terus Aba ngeliatin, terus Aba ngomong, kok kenapa? Jadi kok kenapa, kalau ada apa-apa cerita sama Aba, jangan dipendem. Terus sih kayak itu Abang ngomong gitu pas aku pulang dari abis dikurang ajarin sama tuh rejal gitulah. Ya menurut aku tuh kurang ajar lah. Ya kayak pelecehan, kayak narik, kayak maksa gitulah buat aku. Itu pas Abang ngomong gitu, kalau ada apa-apa cerita sama Abah. Kayak ya Allah, adik sayang sama Abah. Jadi kayak Abah kok tahu? Iya kan namanya mungkin instingnya orang tua kali ya. Abah tahu gitu, anaknya lagi kayaknya ada sesuatu gitu. Ada pengen cerita, cuman ada pikir, ada takutnya, iya aku tuh takutnya nanti respon Abah, wah habis masa depan nih, ngerti gak sih? Jadi korban tuh pasti mikirnya, gila abis gini kalau misalnya gue cerita ketahuan kelar, orang pasti kayaknya wah Anda sudah tidak suci, wah Anda udah kayak gitu. Itu yang dipikirin korban saat itu. Kenapa aku nggak cerita, ya itu yang dipikirin. Jadi kayak milih ya udah. Itu sampai benar-benar kejadian itu cukup bikin aku kayak, dan itu aku nyembuhin diri juga susah. Kalian harus pikir nih, korban pelecehan dia menderita loh, apalagi dia pendem. Saat itu kejadian itu, baju yang aku pakai aku buang, semua yang saat itu kejadian nempel. Jadi kayak ngerasa aku kotor, aku kayak gitu. Jadi deket sama rejal, deket sama cowok tuh kayak gemeter, keringetan. Taunya cowok tuh jahat, tapi alhamdulillah terus nggak sampai suka sama cewek, enggak sih, cuman kayak ada rasa aduh kayak gitulah ya, gitulah ya, mungkin aku yang lebay, Allah gitu doang, Allah kan ada yang kayak gitu, itu yang diperkosa, yang gini-gini sampai hamil biasa aja lah, cuma ditarik doang. Jangan gitu dong, apalagi yang ngomong halah Anda wanita, mungkin Anda biasa disentuh-sentuh, tapi saya tidak, atau yang lainnya enggak. Mungkin kan masing-masing punya inilah, cuman mau kayak kasih tahu, ayo dong respect, ayo dong kita saling peduli sesama wanita terutama, atau sesama korban. Ini kan kayak korban pelecehan gak cuman cewek ya, cowok juga ada. Kadang kita nyepeleinnya cowok, kenapa cuman janganlah, cowok juga kayaknya bakalan fatal deh seandainya dia juga jadi korban pelecehan kan. Nanti tuh ngaruh sama cara dia hidup ke depannya, pastilah men, kurang lebih itu pasti ngaruh lah. Nanti dia ngumpulnya sama lingkungan yang cucok, bisa jadi, iya kan? Atau yang LGBT itu kan kayaknya berproses dari dia korban hingga akhirnya dia menjadi pelaku, kan banyak.
kayaknya ya kalau baca di artikel itu kayaknya yang pelaku gitu kan awalnya dia korban hingga dia jadi pelaku, hingga jadi sesukai kayak gitulah. Intinya gitu sih, cuman aku berdoa mudah-mudahan di luar sana kalian semua yang pernah jadi korban pelecehan semangat, dan kita harusnya semua nih masyarakat ngasih nyaman sih. Jadi aku pikir apa yang harus aku lakukan ya ketika orang sekitar aku mengalami pelecehan, gimana caranya biar dia tuh berani ngomong gitu, karena itu dipendem nggak nyaman loh. Aku waktu itu mendem, jadi kayak ada rasa aku mendem sendiri, terus ngelihat orang tuh kayaknya ngelihat aku tuh kayaknya ih gitu. Nah gimana yang lain yang sampai diapa-apain itu kan kayaknya sedih banget sih, sedih banget. Ayo dong kita sama-sama peduli, sama-sama ini. Cuman mau nyetop, aku juga bingung gimana caranya mau nyetop nih pelaku kejahatan seksual. Aku nggak bisa. Yang bisa aku lakuin ketika ada korban ya gitu, kita peluk, kita rangkul, kita jangan malah kita juga bahkan kayak nyebarin videonya. Bahkan kan sekarang kayak momennya nolong enggak, bantu enggak, di videoin, diviralin, itu kasihan banget korbannya, kasihan banget. Kayak ya Allah, kasihan banget masa depan dia. Kalian nggak ngerti gimana perasaannya orang yang jadi korban gitu. Dia pasti mikir wah hancur masa depan gue mau kasih ya itu panjang, apalagi perempuan kan dia bakalan punya anak. Kalau sampai dia apa-apain tuh kesian. Tolong lebih pedulilah. Dan anda pelaku kejahatan seksual, bertobatlah Anda, kiamat sudah dekat. Mau jadi apa? Jangan gitu dong, jangan hancurin masa depan orang dong, kan kesian kalau dia ngalamin trauma. Coba gimana cara dia sembuh, kan kesian. Udahlah, tahan nafsu, jaga mata, makan jangan suka nonton yang aneh-aneh. Jadi kan begitu, kesian. Itu aja sih yang mau aku sampein sebenarnya. Jadi kayak lumayan bikin aku nggak bisa tidur, kayak kaget, shock. Cuman rasa ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kalau sampai dari keluarga, anak, ponakan ada yang rasanya pengen cincang itu orang. Kalau boleh ingin aku cincang, jangan sampai. Nauzubillah, jauh. Cuman gitu, kadang kita kalau dengar orang yang kita kenal dia apa-apain tuh, emang respon yang pertama rasa pengen ngehajar tuh pelaku sih. Ya, itu normal, wajar. Yang kita perlu belajar sekarang, kayaknya yang harus pertama kita pikirkan, gimana ya nih korban. Itu sih inti dari pembuatan video ini. Jadi kayak kita harus kayak lebih mikirin, nih korban gimana dia selanjutnya ngejalanin hidup, gimana cara dia nyembuhin, gimana cara dia berperang sama dirinya sendiri aja itu susah. Nerima lagi dirinya sendiri itu kan susah, apalagi masyarakat malah nggak nerima dia tuh kan kayak ya kasihan banget. Mudah-mudahan video aku ini bisa semakin menguatkan kita semua terhadap korban-korban pelecehan. Dan untuk kalian yang mungkin pernah menjadi pelaku pelecehan dan masih berkeliaran untuk mencari mangsa-mangsa, udah cukup, kesian. Tobat deh, kawin apa itu aja lah ya, itu aja. Pasti ada yang ngomong, nggak malu jadi korban ngomong. Kenapa malu? Harusnya situ yang malu ngomong gitu, bukannya ya Allah. Iya ya, harusnya aku nggak jadi kayak makin menghujat korban, harusnya gitu. Jangan malah, ini aku ngomong bukan aku bangga sebagai korban, enggak ada yang perlu dibanggain. Aku ngomong karena aku bersyukur, alhamdulillah udah di titik kayak sembuh, udah di titik ketika aku menceritakan kejadian itu,
rasa yang aku rasa itu udah nggak kayak dulu yang gitu deh. Itu doang sih yang mau aku ceritain. Mudah-mudahan kita bisa jadi manusia yang jauh lebih baik lagi, kedepannya lebih baik lagi ya. Semangat buat semua korban. Dunia nggak berakhir, pasti susah. Sembuh itu pasti susah sih, kayak harus minum obat pahit atau apalah itu. Tapi yakin kita semua ada kok buat kalian. Jaga diri baik-baik, jangan jalan sendirian, jangan gampang percaya sama orang, karena kita nggak tahu pelaku-pelaku kejahatan kadang dari orang-orang yang tak terduga. Oke? Sampai jumpa lagi di ya video-video selanjutnya yang entah apa lagi isinya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.